Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam kepada seluruh mahasiswa peserta ujian sertifikasi Qualified Internal Auditor tingkat dasar. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas terkait dengan soal-soal pada modul perilaku organisasi. Jadi nanti ada dua bagian. Bagian pertama itu saya akan membahas 50 soal, kemudian bagian yang lain, pada video yang lain juga saya akan membahas perilaku organisasi juga terkait dengan 50 soal. Ya. Baik, sekarang kita lihat contoh soal dari modul perilaku organisasi. Oke. Jadi kita akan lihat beberapa soal. Jadi soal yang pertama terkait dengan pada dasarnya teori organisasi membahas keterkaitan antara faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal serta B, proses bisnis atau bisnis proses. Ya, jadi teori organisasi itu membahas terkait dengan faktor internal, eksternal serta proses bisnis. Yang kedua, terdapat 3 model pendekatan dalam pembahasan organisasi, yakni pendekatan sistem alami, pendekatan sistem terbuka, dan pendekatan sistem sosial. Jawabannya adalah C. Nomor 3, organisasi dipandang sebagai kumpulan orang yang memiliki kepentingan bersama demi tercapainya sebuah tujuan. Oleh karenanya, anggota organisasi dengan sepenuh hati melibatkan diri pada kegiatan bersama. Pengertian ini dapat dilihat dari pendekatan sistem tertutup. Ya, jadi seperti tadi, jadi sistem model pembahasan organisasi ada sistem alami, terbuka, dan sistem sosial. Ya, sedangkan tadi kalau organisasi dipandang sebagai kumpulan yang memiliki kepentingan demi tercapainya sebuah tujuan, itu disebut sebagai sistem tertutup. Sistem tertutup. Jadi, yang berikutnya soal nomor 4. Pengertian yang menyatakan bahwa organisasi adalah entitas sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif jelas serta secara bersama-sama dalam batasan waktu tertentu serta terus-menerus berupaya mencapai sasaran atau tujuan dikemukakan oleh Stoner. Ya, jadi definisi organisasi menurut Stoner. Soal yang berikutnya, keefektifan organisasi sebagai suatu sasaran memiliki ukuran yang berbeda-beda antara satu organisasi dengan organisasi lain. Hal-hal apa sajakah yang mempengaruhi pencapaian tersebut? Jadi, sasaran organisasi tentu saja harus didasarkan pada visi dan misi dari organisasi. Jadi jawabannya adalah A. Soal nomor 6. Sesuatu yang menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan suatu aktivitas dan fungsi yang dibatasi disebut dengan fungsi organisasi. Ada pemisahan kegiatan, kemudian bagaimana hubungan satu aktivitas dengan fungsi yang dibatasi, nanti yang disebut sebagai fungsi organisasi. Soal nomor 7, menurut Mintzberg, ada 6 elemen kunci yang harus diperhatikan dalam mendesain struktur organisasi. Salah satunya adalah memperhatikan jumlah bagian, departemen, atau bawahan yang dapat diarahkan. Nah, elemen yang dimaksud dari tadi bagian, departemen, atau bawahan itu adalah disebut sebagai desentralisasi. Soal nomor 8, dalam desain organisasi, terdapat struktur organisasi dengan tugas rutin melalui spesialisasi dengan pengaturan yang sangat formal dan dikelompokkan secara fungsional.
struktur tersebut disebut sebagai struktur kontemporer. Nomor 9, terdapat 4 kekuatan yang mempengaruhi pilihan dalam desain organisasi. Kekuatan yang mencakup stakeholder, peraturan pemerintah, kelompok masyarakat, dan sosiopolitik disebut sebagai kekuatan strategi. Soal nomor 10, dalam mengukur keefektifan suatu organisasi ada beberapa pendekatan. Pendekatan yang dinilai dari tercapainya sasaran jangka panjang dengan mengindahkan interaksi antara organisasi dan lingkungan disebut dengan pendekatan nilai bersaing. Soal nomor 11, motivasi adalah proses. Motivasi adalah the process that initiated, guides, and maintain goal-oriented behavior. Pengertian tersebut dikemukakan oleh Robin and Judge. Nomor 12, dalam teori hierarki, kebutuhan yang diperkenalkan oleh Abraham Maslow dinyatakan bahwa setiap diri manusia terdapat hierarki atau jenjang 5 kebutuhan manusia. Secara berurutan, hierarki tersebut adalah, yang betul adalah A, kebutuhan fisiologis, rasa aman, sosial, penghargaan, dan yang paling tinggi adalah aktualisasi diri. Soal nomor 13, teori yang menyatakan bahwa seseorang pada dasarnya memiliki 3 kebutuhan pokok yang sekaligus, yakni kebutuhan berprestasi, kebutuhan kekuasaan, dan kebutuhan hubungan, itu dikemukakan oleh Kendra and Cherry. Soal nomor 14, seorang pekerja akan termotivasi untuk bekerja keras apabila ia melihat hubungan antara kerja keras dan hasil penilaian kerja yang baik, serta berdampak pada satu penghargaan yang diinginkannya. Teori motivasi ini dikemukakan oleh C. Clayton Aldelfer. Kemudian nomor 15, ya. Pernyataan dalam soal nomor 14 itu dikenal dengan disebut sebagai teori motivasi, yaitu teori 2 faktor. Ya, jadi kenapa disebut 2 faktor? Ya tadi kerja keras dan hasil, ya, hasil penilaian kinerja. Ya, jadi kerja, ya, jadi apa namanya, proses kerja dia dan hasil. Ya. Hasilnya itu bisa berupa penghargaan yang diberikan. Soal nomor 16, keyakinan bahwa ia mampu melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik, walaupun sangat sulit dihadapi, dan selalu berusaha lebih keras untuk mengatasi tantangan tersebut, disebut dengan teori existent relentless growth. Soal nomor 17, teori motivasi yang menyatakan bahwa para pekerja akan berusaha sekuat tenaga untuk memperoleh perlakuan yang sama atau equitability trade dan keadilan atau fairness dengan pekerja pada bidang yang sama pada perusahaan lain disebut sebagai teori penetapan tujuan. Yang berikutnya adalah nomor 18, terdapat 4 upaya memperkuat motivasi melalui peningkatan efikasi diri, yaitu keberhasilan seseorang dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan akan meningkatkan efikasi diri dan sebaliknya. Upaya tersebut adalah melalui A, model perilaku. Nomor 19, teori yang menyatakan bahwa seseorang akan menampilkan motivasi yang kuat untuk mencapai kinerja yang tinggi apabila ia menetapkan tujuan yang spesifik, menantang, dan berkomitmen untuk meraihnya. Teori ini dikembangkan oleh B. Albert Bandura. Nomor 20, dalam konteks pekerjaan, motivasi merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong seseorang untuk bekerja. Berdasarkan kajian teori yang ada, terdapat 3 elemen kunci dalam motivasi,
yaitu C, persepsi peran atau role perception, kebutuhan atau need, dan tujuan atau goal. Nomor 21, nah ini sepertinya Anda harus banyak menghafal karena teori-teori di sini selalu ditanyakan, dikemukakan oleh siapa gitu ya. Jadi nomor 21, 5 jenis kekuasaan yang bersumber dari kapasitas yang dimiliki seseorang karena ia memiliki posisi dan berdasarkan kepada kapasitas pribadinya dikemukakan oleh A. Robin and Judge. Soal nomor 22, kemampuan yang dimiliki seseorang karena ia menjabat atau memiliki posisi tertentu dalam hierarki organisasi, sehingga ia dapat memaksa dan memberikan reward kepada bawahannya untuk menjalankan perintahnya, disebut sebagai personal power. Soal nomor 23, power yang dimiliki oleh seseorang sebagai hasil dari posisinya di dalam struktur masyarakat atau hierarki organisasi disebut sebagai reward power. Nomor 24, power yang dimiliki seseorang yang dasarnya adalah karena orang lain yang memiliki keinginan kepada orang yang memiliki sumber daya, kekuasaan, dan karakteristik personal khusus disebut sebagai formal power. Soal nomor 25, influence adalah perilaku nyata dari seseorang yang memiliki power yang menyebabkan perubahan sikap dan perilaku orang lain. Karakteristik orang yang mudah dipengaruhi dan sangat tergantung kepada orang yang memiliki power disebut dengan karakteristik culture. Kalau influence itu yang mempengaruhi, sedangkan orang yang mudah dipengaruhi dan sangat tergantung pada orang yang memiliki power, individu tersebut dianggap memiliki karakteristik culture. Nomor 26, karakteristik seseorang yang memiliki nalar, analisis, dan telaah yang kuat, sehingga tidak mudah baginya menerima pengaruh dari orang lain, disebut dengan dependensi. Nomor 27, usaha mempengaruhi orang lain dengan cara menggunakan alasan, logika rasional, disertai dengan fakta dan data yang mendukungnya disebut sebagai appeal personal. Ya, appeal personal. Soal nomor 28, jadi kaitannya dengan soal nomor 27, menggunakan power apa terkait dengan appeal personal. Ya. Jadi appeal personal itu menggunakan power expert dan referent power. Nomor 29, usaha untuk mempengaruhi orang lain dengan cara membangun entusiasme dengan melibatkan emosi, gagasan, dan nilai-nilai yang dimiliki disebut sebagai appeal inspirasional. Dia menginspirasi, membangun entusiasme, ya, jadi dia memiliki pengaruh, ya, disebut sebagai appeal inspirasional. Nomor 30, menggunakan power apa dalam usaha seperti yang nomor 29. Jadi ketika menggunakan appeal inspirasional, jadi power apa yang digunakan? Yang digunakan adalah legitimate power. Nomor 31, kelompok adalah kumpulan dari 2 orang atau lebih yang melakukan kegiatan untuk mencapai satu tujuan tertentu. Setiap anggotanya berinteraksi dan berkontribusi dalam mengambil sebuah keputusan atas persetujuan bersama. Pengertian ini disampaikan oleh B. Robin and Judge. Soal nomor 32, kumpulan dari beberapa orang yang berinteraksi dalam hal berbagi informasi dan membuat keputusan untuk membantu setiap anggota menyelesaikan tugas yang menjadi tanggung jawabnya adalah pengertian dari B. Kelompok
kerja. Soal nomor 33, kumpulan dari beberapa orang yang berinteraksi guna menyelesaikan tugas pekerjaan yang menjadi tanggung jawab bersama adalah pengertian dari C, tim. 34, kedua pengertian tersebut di atas, nomor 32 dan 33, 32 dan 33, nah ini Anda harus belajar menghafal juga karena ditanyakan, dikemukakan oleh siapa penemu atau yang mengembangkan teori tersebut. Jadi yang mengembangkan terkait dengan tadi kelompok kerja, jadi apa yang membedakan kelompok kerja dan tim, itu dikemukakan oleh Cummings and Worley. Nomor 35, untuk meningkatkan efektivitas dan percepatan pencapaian tujuan, organisasi membentuk tim-tim kerja. Berikut adalah alasannya yang tepat dalam membentuk tim tersebut. Jawaban yang betul adalah A, untuk mendapatkan hasil yang lebih tinggi dari target yang ditentukan. Soal nomor 36, manfaat dengan adanya tim yang baik adalah dapat memuaskan semua pihak. Tercapainya daya saing organisasi, tercapainya kebutuhan sosial untuk terhindar dari keterasingan, pendapat ini disampaikan oleh D. Kreitner and Kinitzky. Nomor 37, tim kerja di mana anggotanya saling berbagi gagasan, ya itu jadi saling berbagi gagasan dan menawarkan saran-saran peningkatan proses dan metode kerja, meskipun mereka jarang memiliki wewenang untuk mengimplementasikannya, adalah pengertian dari tim penyelesaian masalah atau problem solving team. Soal nomor 38, tiap tim di mana anggotanya terdiri dari 10 sampai dengan 15 orang yang mengambil tanggung jawab dari supervisornya, khususnya dalam tanggung jawab kendali atas kecelakaan kerja, menentukan penilaian pekerjaan, pemecahan masalah-masalah organisasi, adalah pengertian dari C, tim lintas fungsi, atau cross-functional team. Nomor 39, tim yang beranggotakan pekerja-pekerja yang memiliki hierarki kepangkatan sederajat, namun berasal dari berbagai bidang yang ada dalam organisasi atau perusahaan, adalah pengertian dari tim lintas fungsi atau cross-functional team. Soal nomor 40, kelompok tidak secara otomatis menjadi kompak dan produktif, akan tetapi melalui tahap di mana anggotanya akan melakukan penjajakan terhadap anggota lainnya. Tahap tersebut dinamakan sebagai A, tahap pembentukan. Soal nomor 41, tahap di mana tim mulai memiliki bekal hubungan kerja yang harmonis antara anggota, norma tim telah disepakati, peran masing-masing anggota sudah jelas, ada keterbukaan dalam berinteraksi, tahapan tersebut dinamakan sebagai tahapan pembentukan. Ya, tahapan pembentukan dalam tim. Nomor 42, salah satu kelengkapan tim atau tim properti yang harus dimiliki oleh sebuah tim kerja, menetapkan keikutsertaan setiap anggota tim agar tim dapat bekerja dengan baik, menghasilkan keputusan, dan tujuannya dapat dicapai. Disebut dengan properti atau kelengkapan kohesivitas anggota. B. Nomor 43, kelengkapan tim lainnya yang berkaitan dengan keyakinan bersama dari anggota bahwa mereka mampu untuk menyelesaikan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya dengan baik disebut sebagai properti peran anggota. Nomor 44, dalam pengambilan keputusan kelompok atau tim, terdapat suatu proses yang dimulai dengan mendefinisikan situasi,
menetapkan tujuan pemecahan, mencari penyebab, menelusuri fakta, dan seterusnya disebut sebagai proses decision making process. Soal nomor 45. Dalam proses pengambilan keputusan kelompok atau tim, bisa terjadi pengerdilan efisiensi mental, pertimbangan moral, dan kenyataan yang benar sebagai akibat dari tekanan kelompok. Pernyataan ini dikemukakan oleh D. Cummings and Worley. Nomor 46. Untuk mencapai keberhasilan tim yang efektif, terdapat prasyarat utama yang harus dimiliki oleh semua anggota tim. Persyaratan tersebut adalah A. Culture. Nomor 47. Kecenderungan berkurangnya motivasi atau usaha saat anggota tim bekerja secara kolektif dibandingkan dengan kalau anggota tim tersebut bekerja secara individual disebut sebagai B. Social loving. Nomor 48. Untuk mencapai tim yang efektif, terdapat 3 hal penting yang sangat mempengaruhinya, yaitu D. Leadership, proses tim, dan ukuran tim. Nomor 49. Dalam dimensi kompetensi tim, disebut apa kemampuan untuk menampilkan fleksibilitas penugasan dalam variasi bidang pekerjaan yang terkait dengan kompetensinya? Jawabannya adalah A. Kompetensi teknikal. Jadi karena terkait dengan penugasan pada variasi bidang pekerjaan. Sedangkan nomor 50, ya, kemampuan untuk menjalin kerjasama dalam tim yang kohesif, bersedia membantu dan menerima dukungan, serta mematuhi aturan tim, disebut dengan kompetensi B, ya, kompetensi governance. Baik, itu adalah penjelasan terkait dengan modul perilaku organisasi pada bagian pertama. Jadi nanti akan ada pembahasan selanjutnya terkait dengan perilaku organisasi untuk yang bagian yang kedua, juga ada 50 soal. Baik, terima kasih. Semoga Anda dapat lulus semua untuk sertifikasi Qualified Internal Auditor. Oke, selamat belajar dan jangan lupa jaga kesehatan. Ya. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore, atau selamat malam.